Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rima Nur Adila dengan NIM belakang 124. Saya akan memaparkan hasil penelitian yang telah saya dan rekan saya Ranindya Diva lakukan mengenai analisis pertumbuhan aset dan struktur modal yang mempengaruhi profitabilitas perusahaan pada PT Bank Sentral Asia yang terdaftar di Bursa Efek tahun 2016 sampai 2020. Ini konten yang akan saya jelaskan. Yang pertama mengenai latar belakang, yang kedua kerangka pemikiran, yang ketiga metode penelitiannya, yang keempat hasil dan pembahasan, dan yang kelima kesimpulan dan syarat. Yang pertama adalah latar belakangnya. Perekonomian selalu mengalami perubahan dan persaingan bisnis semakin kuat yang membuat para manajer terus meningkatkan profitabilitas perusahaannya dengan mengembangkan dan menjalankan usahanya. Perusahaan dengan profitabilitas yang tinggi tentu memiliki dana internal yang lebih banyak daripada perusahaan dengan profitabilitas yang rendah. Perusahaan dengan tingkat pengembalian yang tinggi akan berinvestasi menggunakan utang yang relatif kecil. Dengan struktur permodalan yang tepat dan manajemen yang baik dapat meningkatkan laba perusahaan. Oleh karena itu, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian, analisis, bagaimana pertumbuhan aset dan struktur modal dapat mempengaruhi profitabilitas pada perusahaan PT Bank Sentral Asia. Yang berikutnya ada kerangka pemikirannya. Jadi yang pertama ada pertumbuhan aset sebagai X1, kemudian struktur modal sebagai X2, dan profitabilitas sebagai Y. Berikutnya ada metode penelitiannya. Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode kuantitatif. Menurut Sugiono, 2017, metode penelitian kuantitatif dapat diartikan sebagai metode penelitian yang berdasarkan pada filsafat positivisme. Digunakan untuk meneliti pada populasi atau sampel tertentu. Pengumpulan data menggunakan instrumen penelitian, analisis data bersifat kuantitatif atau statistik, dengan tujuan untuk menguji hipotesis yang telah diterapkan. Berikutnya ada hasil dan pembahasan. Hasil penelitiannya yang pertama ini ada laporan keuangan PT Bank Sentral Asia-nya mengenai pertumbuhan aset, kemudian DER dan ROE-nya. Analisis statistik deskriptif adalah analisis statistik yang bertujuan untuk menggambarkan atau mendeskripsikan dari data masing-masing variabel yang telah diolah menggunakan SPSS. Adapun hasil olahan data SPSS dalam bentuk deskriptif statistik akan menampilkan karakteristik sampel yang digunakan di dalam penelitian antara lain jumlah sampelnya, rata-rata sampel, dan minimum dan maksimum juga standar deviasi untuk masing-masing variabel. Yang berikutnya, ini hasil dari statistik deskriptifnya. Dari tabel di samping menunjukkan bahwa jumlah sampel sebanyak 5 sampel. Data diambil dari laporan keuangan PT Bank Sentral Asia periode 2016-2020. Dari tabel di atas juga dapat diketahui bahwa nilai rata-rata ROE adalah sebesar 16,8400% dan standar deviasinya 1,39322%. Dalam hal ini, ROE menunjukkan seberapa jauh aktiva lancar perusahaan dapat memenuhi kewajiban lancar perusahaan yang dimiliki PT Bank Sentral Asia. Sementara standar deviasi yang lebih kecil dari ROE menunjukkan bahwa data variabel ROE bisa dikatakan baik. Berikutnya ada uji asumsi klasik. Uji asumsi klasik yaitu untuk mengetahui apakah hasil dari regresi berganda terjadi penyimpangan-penyimpangan dari asumsi klasik. Adapun uji asumsi klasik yang akan diuji yaitu uji normalitas, uji multikolinearitas, dan uji heterokedastisitas. Yang pertama ada uji normalitasnya. Berdasarkan grafik histogram di bawah, dapat dilihat bahwa pola berdistribusi mendekati normal, karena data mengikuti arah histogramnya. Dari grafik histogram juga kita dapat lihat bahwa data menyebar di sekitar garis diagonal dan mengikuti arah garis dan menunjukkan pola distribusi normal, sehingga dapat disimpulkan bahwa asumsi normalitas telah terpenuhi. Yang berikutnya ada uji multikolinearitas. Uji multikolinearitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi ditemukan adanya korelasi antara variabel independen. Model yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi dan tinggi di antara variabel bebas. Nilai cut-off yang umum dipakai adalah nilai tolerance 0,10 atau sama dengan nilai FIP-nya. Di bawah 10. Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa nilai
F-nya maupun nilai toleransinya untuk masing-masing variabel sebagai berikut. Yang pertama, nilai toleransi untuk variabel pertumbuhan aset sebesar 0,527 lebih besar dari 0,10 dan nilai FIF-nya sebesar 1,896 lebih kecil dari 10, sehingga variabel pertumbuhan aset dinyatakan tidak terjadi gejala multikolinearitas. Kemudian, yang nilai toleransi untuk variabel DER sebesar 0,527 lebih besar dari 0,10 dan nilai FIF sebesar 1,896 lebih kecil dari 10, sehingga variabel DER dinyatakan tidak terjadi multikolinearitas. Yang berikutnya ada uji heterokedastisitas. Uji heterokedastisitas bertujuan menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan varians dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Jika varians dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain tetap, maka disebut heterokedastisitas. Model regresi yang baik adalah yang tidak terjadi heterokedastisitas. Adapun dasar pengambilan keputusan dari uji heterokedastisitas dengan rang Spearman sebagai berikut. Yang A, jika nilai signifikan maka dapat dikatakan bahwa tidak terdapat masalah heterokedastisitas. Kalau yang B, sebaliknya, jika nilai signifikansi atau sig totalnya lebih kecil dari 0,05, maka dapat dikatakan bahwa terdapat masalah heterokedastisitas. Ini hasil uji heterokedastisitas Spearman-nya. Berdasarkan tabel Spearman dapat diketahui bahwa nilai signifikansi atau sig totalnya pertumbuhan aset sebesar 0,935 lebih besar dari nilai 0,05 dan begitupun dengan nilai variabel DER dengan nilai signifikansi sebesar 0,837 lebih besar dari 0,05, sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa tidak terjadi gejala heterokedastisitas. Yang berikutnya ada uji F, hasil uji F simultannya. Uji F bertujuan untuk menguji apakah variabel independen memiliki pengaruh secara signifikan terhadap variabel dependen. Adapun cara untuk melihat adanya pengaruh secara simultan terhadap variabel dependen ROE, yaitu dengan membandingkan sig pada tabel ANOVA dengan taraf nyatanya alfa 0,05%. Jika sig-nya lebih besar dari 0,05, maka model ditolak. Namun jika sig lebih kecil dari 0,05, maka model diterima. Berdasarkan tabel dapat dilihat nilai sig 0,107 lebih besar daripada 0,05. Jadi dapat disimpulkan bahwa model dapat ditolak. Hal ini dapat dibuktikan dari nilai profitabilitas 0,107 berdasarkan lebih besar daripada 0,05. Jadi hipotesis yang menyatakan pertumbuhan aset dan struktur modal berpengaruh secara signifikan terhadap ROE ditolak. Yang berikutnya ini hasil uji T parsial. Hasil pengujian variabel secara parsial terhadap dependen sebagai berikut. Yang pertama, uji hipotesis pengaruh pertumbuhan aset terhadap ROE. Pertumbuhan aset berpengaruh negatif terhadap ROE. Dari hasil uji secara parsial diperoleh nilai koefisien sebesar negatif 3,993 dengan tingkat signifikan sebesar 0,057. Hal ini menunjukkan bahwa pertumbuhan aset berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap ROE. Dengan demikian dapat ditarik kesimpulan bahwa hipotesis yang menyatakan pertumbuhan aset berpengaruh secara parsial terhadap ROE diterima. Berikutnya, uji hipotesis berpengaruh DER terhadap ROE. Struktur modal DER berpengaruh positif terhadap ROE. Dari hasil uji secara parsial diperoleh nilai koefisien sebesar 3,349 dengan tingkat signifikan sebesar 0,079. Hal ini menunjukkan bahwa DER berpengaruh positif tetapi tidak signifikan terhadap ROE. Dengan demikian dapat ditarik kesimpulan bahwa hipotesis yang menyatakan DER berpengaruh secara parsial terhadap ROE H3 diterima. Yang berikutnya ada pengaruh pertumbuhan aset dan struktur modal. Yang berikutnya ada pembahasan hasil hipotesisnya. Jadi yang pertama ada pengaruh pertumbuhan aset dan struktur modal secara simultan tidak berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas atau ROE. Berdasarkan uji F, menunjukkan nilai F sebesar 8,319 dengan nilai signifikansi sebesar 0,107. Nilai signifikan tersebut lebih besar daripada 0,05 atau 5%. Hal tersebut menunjukkan bahwa variabel independen pertumbuhan aset dan DER secara simultan berpengaruh tidak signifikan terhadap variabel dependen ROE. Hal tersebut dapat dilihat dari hasil uji T yang menyatakan bahwa nilai profitabilitas 0,107
lebih besar daripada 0,05, yang berarti bahwa adanya pengaruh secara simultan tidak signifikan terhadap variabel dependen ROE. Yang berikutnya, pengaruh pertumbuhan aset X1 terhadap ROE, Y. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pertumbuhan aset berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap profitabilitas berdasarkan hasil analisis statistik. Diperoleh nilai koefisiensi negatif sebesar negatif 3,993, tidak signifikansi karena nilai signifikansi yang diperoleh lebih besar dari nilai toleransi kesalahan, yaitu 0,057 lebih besar dari 0,05. Hal ini berarti jika pertumbuhan aset mengalami penurunan, maka profitabilitas akan menurun sebesar 0,057, tetapi tidak signifikan. Semakin rendah rasio pertumbuhan perusahaan tersebut dengan tingkat laba profit akan rendah juga. Yang berikutnya ada pengaruh DER X2 terhadap ROE. Hasil penelitian ini menunjukkan DER berpengaruh positif dan signifikan terhadap profitabilitas berdasarkan hasil analisis statistik diperoleh nilai koefisiensi positif sebesar 3,349. Tidak signifikan karena nilai signifikansi yang diperoleh lebih kecil dari nilai toleransi kesalahan, yaitu 0,079 lebih besar dari 0,05. Berikutnya ada kesimpulan dan saran. Yang pertama, dari hasil hipotesis pertama, analisis pertumbuhan aset dan DER secara simultan berpengaruh terhadap ROE. Hal itu dapat dilihat dari hasil uji F, di mana nilai sigma-nya 0,107 lebih besar daripada 0,05. Hal tersebut membuktikan bahwa adanya pengaruh simultan dan tidak signifikan dari ketiga variabel independen terhadap variabel dependennya ROE. Yang kedua, dari hasil hipotesis kedua yang menunjukkan bahwa variabel pertumbuhan aset berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap return on equity atau ROE. Hal ini dapat dilihat dari nilai uji T, di mana nilai pertumbuhan aset sebesar negatif 3,993 dengan tingkat signifikansi sebesar 0,057 dengan arah positif. Hal ini menunjukkan bahwa variabel pertumbuhan aset mempunyai hubungan negatif dengan return on equity atau ROE, yang berarti semakin menurun pertumbuhan aset perusahaan, maka ROE akan menurun pula. Yang ketiga, dari hasil pengujian hipotesis ketiga menunjukkan bahwa variabel DER berpengaruh positif tetapi tidak signifikan terhadap ROE. Hal ini dapat dilihat dari hasil uji T, di mana nilai DER sebesar 3,349 dengan tingkat signifikan sebesar 0,079 dengan arah positif. Hal ini menunjukkan bahwa DER mempunyai hubungan positif dengan return on equity atau ROE, yang berarti jika DER meningkat, maka ROE juga meningkat. Dari hasil tersebut, maka hipotesis yang menyatakan DER berpengaruh secara parsial terhadap ROE terbukti. Berikutnya, ini ada saran bagi perusahaan. Disarankan kepada perusahaan penentuan struktur modal dengan menggunakan hutang pada tingkat tertentu, sejauh manfaat lebih besar, tambahan hutang masih diperkenankan. Sebagai sumber pendanaannya, dapat meningkatkan profitabilitas dan nilai perusahaan. Sedangkan dari pertumbuhan perusahaan yang negatif menunjukkan kemampuan perusahaan dalam meningkatkan aset memiliki potensi yang rendah untuk menghasilkan arus kas yang tinggi di masa yang akan datang. Kemudian saran untuk peneliti selanjutnya kepada peneliti khususnya yang berminat meneliti pengaruh pertumbuhan aset dan struktur modal terhadap profitabilitas perusahaan, disarankan agar melakukan penelitian lanjutan dengan memperluas sampel perusahaan yang mencakup semua jenis perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Penelitian ini hanya menggunakan variabel pertumbuhan aset dan struktur modal untuk mengetahui pengaruhnya terhadap profitabilitas perusahaan. Disarankan kepada peneliti selanjutnya untuk meneliti variabel keuangan lainnya yang memiliki pengaruh lebih besar terhadap profitabilitas perusahaan. Sekian dari saya, mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.